Ahibati fillah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, At-Tirmidzi dan lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah ketika hendak menyampaikan hadis ini, beliau itu pingsan beberapa kali. Ketika beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pingsan. Ditunggu sama murid-muridnya sampai siuman. Lalu beliau menyampaikan hadis itu lagi, beliau pingsan sampai 3 kali. Hadis itu berbunyi, awwalu man tusa'ar bihin nar yaumal qiyamah thalath. Yang akan menjadi korek api neraka, yang pertama kali neraka dihidupkan itu dengan 3 jenis manusia. Dan kalau kita lihat 3 jenis manusia ini, semuanya orang soleh, nggak ada yang orang jahat. Yang pertama ustadz. Api neraka itu akan dihidupkan dengan tubuhnya seorang ustadz, seorang imam, seorang guru, seorang yang alim. Kata Nabi SAW, alimun wa qari'ul Quran. Seorang yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya, yang hafal Al-Quranul Karim. Fa'utiya bihi. Allah tidak serta-merta memasukkan hambanya ke dalam neraka. Semua insya Allah akan melewati persidangan di mana semua boleh membela dirinya, boleh mendatangkan saksi-saksi yang meringankan buat dia. Silahkan. Ketika didatangkan seorang yang alim dan hafal Quran ini, Allah mempertanyakan kepada dia tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Fa'arafah. Orang ini tidak mengingkari. Orang ini mengatakan, iya ya Allah, semua nikmat yang disebutkan tadi Engkau telah berikan kepada aku. Lalu di sini muncul pertanyaan kedua. Fama amilta biha. Engkau gunakan buat apa nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata orang ini, ta'allamtu fika wa 'allamtun nas wa qara'tu fika al-Qur'an. Yang aku lakukan dengan nikmat itu, aku belajar, datang ke masjid ngaji, masuk ke pesantren belajar ilmu agama, melanjutkan kuliah ke perguruan-perguruan tinggi Islam untuk mendalami agama Allah ini demi mengharapkan keridhaanmu. Ini amalan hati. Amalan dohirnya, dia belajar, datang ke masjid, datang ke pesantren, itu dohir, satu kampung tahu dengan dia. Wa 'allamtun nas, dia naik ke mimbar, duduk di meja, di kursi ini, mengajarkan kepada manusia, itu zahir, nampak dengan kita, dan kita pun bisa menghitungnya. Berapa kali Anda datang kajian, berapa kali Anda menyampaikan kajian, berapa tahun Anda belajar, itu bisa kita hitung. Tapi ada satu hal yang dia katakan, fika, untuk mengharapkan keridhaanmu ya Allah. Ini yang di dalam hati. Wa qara'tu fikal Quran. Masya Allah. Itu mau ngaji juga kayaknya jamaah. Jamaah jangan dibiarin, itu boleh dibunuh jamaah. Masya Allah. Sudah pergi jamaah. Kayaknya ada yang ganggu kenyamanan dia. Taib. Apa kata dia? Wa qara'tu fikal Quran. Dan aku membaca untukmu Al-Quranul Karim. Dalam rangka menggapai keridhaanmu Al-Quranul Karim. Bayangkan. Dia katakan wa qara'tu fika. Ini bicara amalan hati.
Kalau mungkin kita menyampaikan hal itu kepada orang lain, orang lain percaya, saya ini belajar ya ingin cari keridhaan Allah. Tapi karena Allah tahu dengan isi hati kita. Ingat, niat ini bukan amalan lisan, bukan amalan raga, tapi amalan hati. Allah itu alimun bidzatis sudur. Allah tahu dengan apa yang terbetik di hati kita. Kita ini sekarang duduk bareng jamaah. Hati kita kemana Allah tahu. Ada sebagian mungkin yang hatinya sedang berada di pasar, karena dia harus belanja habis kajian nanti. Atau tadi ngelihat kok ada dadar gulung tadi ya, kayaknya anak pulang dari masjid mau mampir sana. Itu amalan hati. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kadzabta. Bohong. Dusta. Lalu Allah menyampaikan kepada orang ini tentang niat dia. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari. Engkau selama ini belajar hanya ingin mendapatkan gelar alim, orang yang alim, seorang ustadz, seorang kiai, tuan guru, buya, apapun sebutan-sebutan di muka bumi ini. Engkau niat itu, dan engkau membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, liyuqala qari, supaya dapat sebutan orang yang membaca Al-Quran, qari, orang yang hafal Al-Quran. Waqad qil, kata Allah Azza wa Jalla, dan itu sudah disebutkan di muka bumi. Mungkin namamu disebut termasuk dalam daftar ulama-ulama, daftar ustadz-ustadz, para penghafal Al-Quran. Tulis, engkau sudah dapatkan itu di dunia. Maka kemudian Allah perintahkan kepada malaikat-malaikat untuk menyeret orang ini. Bayangin jamaah, dilemparkan ke neraka sebelum orang-orang lain masuk neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, syahid, orang yang mati di medan perang dalam rangka menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla. Maka orang ini pun akan disidang. Mungkin orang ini di muka bumi dimakamkan di makam pahlawan. Mungkin orang ini di muka bumi selalu disebut nama-namanya oleh penduduk bumi. Bahkan mungkin namanya ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Seorang pejuang yang menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Disidang. Manusia memberikan gelar itu karena melihat zahirnya. Urusan hati, urusan Allah Azza wa Jalla. Ketika disidang, kembali Allah pertanyakan kepada dia nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dan orang ini pun mengakuinya. Dari sana muncul pertanyaan kedua. Fama amilta biha. Engkau gunakan buat apa nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Nikmat yang ada di jasadnya, di fisiknya. Harta yang Allah berikan. Kesempatan yang dianugerahkan kepada dia. Apa kata orang ini? Qataltu fik hatta stushhidtu. Ia mengatakan, aku berjuang untuk menegakkan agamamu, untuk mencari keridhaanmu, lillahi ta'ala, sampai aku tewas di jalanmu, syahid. Makanya kita nggak boleh jamaah mengatakan fulan syahid, nggak boleh. Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu dia mati syahid atau tidak. Karena bicara niat. Ada orang di masa Nabi SAW berperang bersama Nabi SAW. Nabi mengatakan huwa finnar, dia di neraka tempatnya. Padahal bersama para sahabatnya dia perang melawan orang-orang musyrikin. Iya. Tapi Nabi SAW mengatakan huwa finnar,
Di neraka tempat orang itu. Maka nih orang ketika di sidang dia mengatakan, sampai aku tewas di jalanmu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong. Bohong, dusta. Lisan ini pandai berdusta. Makanya nanti pada hari kiamat itu mulut dikunci, kulit berbicara, tangan dan kaki menjadi saksi. Terus Allah mengatakan, innama qatalta liyuqala jari wa qad qil. Engkau selama ini berjuang hanya untuk mendapatkan gelar pembela kebenaran, pejuang, pahlawan, pemberani. Wa qad qil, dan engkau sudah mendapatkan itu. Di dunia namamu disebut-sebut fulan, Masya Allah. Nih orang pembela kebenaran, nih orang benar, nih orang pejuang, nih orang berani. Waqad qil, dan engkau sudah mendapatkan itu. Mau minta apa pada Allah Azza wa Jalla? Sedangkan yang dipinta hanya pujian dan sanjungan dari manusia. Maka kemudian diperintahkan kepada malaikat, diseret, dilemparkan ke dalam api neraka. Pencuri belum disidang, perampok, pezina, koruptor belum disidang jemaah. Ini orang-orang baik dulu nih, yang dia menampakkan kesolehan kepada umat manusia, tapi ternyata dalam hatinya bukan Allah yang dia inginkan. Di dunia Masya Allah dieluk-elukan. Yang ketiga, jawad, orang kaya raya yang dermawan. Di sidang nih, orang kaya yang baik hati, yang ketika di dunia banyak proposal mampir ke rumahnya, yang dia suka memberikan bantuan kepada umat manusia, diminta atau tidak diminta. Ketika dia di sidang, Allah tanyakan tentang harta yang Allah limpahkan kepada dia, segala nikmat Allah kasih ke orang ini. Lalu Allah bertanya satu pertanyaan, orang ini ngakui semua, iya Allah, kau berikan semua itu kepada aku. Dan dia merasa baik, seperti yang pertama, kedua, merasa baik. Ketika ditanya, fama amil tabiha, apa yang kau gunakan dengan harta yang kau limpahkan kepadamu? Orang ini mengatakan, subhanallah jamaah, ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fi illa anfaqtu fihi lak. Tidak ada satupun jalan kebaikan yang engkau suka harta pemberianmu, rizki anugerahmu disodakohkan di tempat itu, melainkan aku sudah bersedekah, berbagi di tempat itu, laka, untukmu ya Allah, lillahi ta'ala. Betul, secara zahir masjid dia bangun, selesai masjid sini dia bangun masjid yang lainnya. Kalau bicara sodakoh, Masya Allah, kerabatnya selalu memuji dia karena orang yang peduli sama keluarganya. Janda-janda dia bangunkan rumah, anak-anak yatim dia berikan santunan, dia berikan minha dirasiyah, beasiswa untuk mereka supaya sekolah. Dia berangkatkan pegawainya umroh atau haji. Dia lakukan semua kebaikan yang berkaitan dengan harta. Dia katakan itu kepada Allah, tidak ada satupun jalan kebaikan, melainkan di situ ada jasa dia. Dan dia mengatakan, laka ya Allah, untukmu semua aku melakukan itu. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong. Allah jamaah, masuk surga itu berat, perlu perjuangan. Bayangkan orang ini ya, kalau secara hitungan matematika, ya Allah, mungkin sudah miliaran yang dia infakkan, puluhan miliar mungkin yang keluar di jalan Allah, betul dia berikan di jalan Allah. Tapi yang jadi masalah, niatnya ternyata bukan untuk Allah. Allah mengatakan kadzabta,
kita bohong. Ingat, semua nanti akan disidang berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Enggak ada penerjemah. Kita sendirian sama Allah Azza wa Jalla. Enggak butuh Allah kasih saksi, ini fulan benar sedekah. Karena memang dia sudah ngakui dan Allah terima, fulan udah sedekah. Yang bangun masjid ini fulan, iya fulan, betul. Tapi yang jadi masalah amalan hatinya. Itu yang bakal dipertanyakan nanti. Maka ketika Allah mengatakan bohong, habis semua sedekah dia yang pernah dia lakukan. Lalu diperintahkan kepada malaikat dilemparkan ke neraka. Na'udzubillahi minan nar.